pada saat mau memasuki waktu maghrib itu maknanya sangat basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa YouTube dan para pemirsa subscribe yang selalu setia menyaksikan channel YouTube Sanggar Silaturahmi Kelana. Pada saat malam ini kita dan saya bersama Cepi Bustomi akan menceritakan tentang kisah nyata rumah makan di suatu tempat yang pada saat menjelang maghrib makanannya selalu terasa basi. Kalian di sana tetap bersama standby di YouTube Sanggar Silaturahmi. Nah, di sini kita akan diceritakan dan dijelaskan oleh Cepi Bustomi. Penasaran kan? Tetap setia menunggu di sini sampai channel ini selesai, oke? Nah, sekarang kita waktunya. Mari kita dengarkan Cepi Bustomi, silahkan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kisah nyata yang akan saya utarakan pada malam hari ini, kisah nyata tentang sebuah rumah makan pada saat mau memasuki waktu maghrib itu maknanya sangat basi. Jadi kejadiannya itu hampir sekitar 1 bulan. Orang tersebut itu pertama nggak merasakan bahwa itu adalah ada gangguan gaib. Jadi setiap waktu maghrib itu basi sampai dia apakah makanan itu kurang matang, apakah dari tempatnya itu kurang bersih atau bagaimana, itu sama orang tersebut itu dicek ya, seperti dari segi air juga itu dicek terus semua, sampai yang di tempat tersebut yang membantu juga, kok bisa ya setiap maghrib hampir sama, hampir rata gitu semuanya itu makanan baik nasi ya ataupun lauk pauk lainnya itu bisa basi secara bersamaan. Nah, akhirnya sampai diteliti ya, dicek airnya, airnya dicoba normal, terus dicek lagi sama yang punya warung makannya, dalam segi masaknya itu sampai matang. Itu nggak merasa ada curiga ke hal ini dan hal itu ya. Jadi terus paling setiap waktu menjelang maghrib itu pokoknya udah di setelah 1 minggu atau 2 minggu itu baru merasakan kok terus menerus gitu. Dari pertama di awal kejadian seperti itu, orang tersebut itu nggak hal-hal ke situ, jadi langsung diganti ya. Jadi kan udah pada saat pas waktu maghrib masuk itu udah mulai nih, karena udah tahu nih pas waktu masuk maghrib ini pasti akan basi makanan tersebut. Nah jadi udah mengolah lagi makanannya ya kan. Dia kan warung makan tersebut itu tutupnya sekitar malam, sekitar jam 10 ya, jam 10 atau sampai jam 12, bahkan 24 jam ya warung makan tersebut. Tapi kalau memang stoknya masih ada, itu biasanya warung makan tersebut itu 24 jam. Sampai dia menanyakan kepada yang tukang air yang biasa dia sering beli ya, Mas, dia nanya, Mas kok makanan saya basi ya, kenapa ya? Apa dalam segi air, apa dalam segi dia beli lauk pauknya, dalam segi dia beli sayuran atau untuk jual dia matang,
itu semua dicek biasa-biasa aja, baru bulan-bulan aja seperti itu. Jadi itu dia bercerita dengan tukang air, dan kata tukang air tersebut, "Eh, Mbak, coba aja Mbak tanyakan pada yang orang ahli di bidang ini, takutnya Mbak ini ada yang jahil, ada yang iseng gitu, ada yang mengganggu usaha." Wah, masa iya ya Mas, padahal saya nggak punya musuh sama siapa-siapa ya di sini, kok bisa ya sampai sekejap itu ya? Ya jawab ya tukang air itu, ya nggak tahu juga Mbak ya katanya. Ya ini mah siapa tahu ada sesuatu hal yang lain, coba ditanyakan kepada ahlinya. Nah, akhirnya si Mbak tersebut ya masih biasa gitu. Lama kelamaan si Mbak tersebut tuh udah menjelang waktu pasaran kalau nggak salah sekitar 25 hari itu dia berbicara dengan yang sering bantu, kalau begini terus mah kita rugi ya. Ya jadi sering mengolah lagi mengolah. Nah kan harus bayar yang pekerjanya juga gitu kan, setiap bulannya dari global ya. Ya namanya ya warung makan kan ada apusan juga ya kan, 3 bulan itu ada oper orang lain lagi. Ini kita tinggal 2 bulan lagi, ini gimana ya? Nah jawablah tempat itu, ya saya juga nggak tahu Mbak, saya kan Mbak sendiri lihat saya masaknya itu selalu matang airnya, terus dari nasinya juga kita yang bagus belinya, terus semua udah dilihat kan Mbak, cara masak saya, terus lauk pauknya itu semua, terus sampai ke pasar pun kan sama Mbak juga dibareng belinya. Ya khawatirnya saya belinya kan, yang belinya itu kan yang disuruh ya, pokoknya Mbak nggak percaya sama saya disangkanya beli makanan seperti sayur mayur apa itu nggak yang segar-segar. Jadi ya kata Mbaknya, enggak, saya nggak merasa curiga ke situ kok, saya percaya sama kamu, kayak dia yang sering disuruh. Nanti coba dah saya tanyakan ibaratnya ke orang yang paham, siapa tahu ada solusinya. Nah pertama orang tersebut itu bukan datang ke saya dulu ya kan, jadi datang ke suatu tempat, dia nanya, akhirnya dia diberikan suatu seperti kayak tulisan raja ya, raja yang ditempelkan itu dengan yang maharnya juga lumayan waktu itu saya lihat. Terus sama dia tuh tulisan raja tersebut itu dipasang di dekat warung makan ya. Jadi tulisan raja itu dipasang di atas pintu, setelah dipasang itu nggak merasakan perubahan ya. Setelah perubahan tetap hari itu dan di kedua harinya itu masih tetap sama. Keesokan harinya dia ketemu lagi dengan tukang air ya. Tukang air itu si Mbak ini menanyakan, Mas ada kenalan nggak yang bisa menangani hal seperti ini? Ada di daerah saya, namanya Bang Cepi, siapa tahu aja ada jodoh di Ijabah bisa menangani. Kebetulan memang tukang airnya juga sering misi air ke rumah. Akhirnya waktu itu pas menjelang Isya, Mbak itu datang ke rumah. Dia mengutarakan hal tersebut ya, misalnya kenapa setiap pas maghrib itu basi kan. Akhirnya ya dia juga bilang, Pak, kalau terus-terusan begini saya rugi, jadi saya bisa ngolah 2 kali kan, kadang saya 24 jam
mungkin lagi fisiknya agak sakit, saya nggak 24 jam ya, memang ada juga yang ganti gitu. Jadi paginya misalnya mbaknya, malamnya itu lakinya gitu kan. Akhirnya saya cek dulu lokasinya, ternyata memang ini ada persaingan dalam usaha ya. Jadi ada yang nggak suka dengan warung tersebut, warung makan tersebut. Ya intinya biar nggak lama lah, jadi dagang di situ gitu, biar cepat pindah. Akhirnya saya bikin air, ya, juga garam juga. Air tersebut nanti disiram-siramkan, nanti dari tersebut juga sama ditabur di tempat sekeliling ya. tempat dagang warung tersebut. Nanti airnya dipakai buat ngepel. Terus Simba ngikutin saran saya, tapi nanti pada saat ngepel saya bilang bahwa banyak baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad yang batal. Niatkan untuk membersihkan energi negatif yang ada di warung makan ini. Gitu. Nah akhirnya Simba juga melaksanakan apa yang diperintah saya. Jadi Simba itu dari dalam sampai ke depan ya. Nah di sini ada letak aneh-aneh. Pada saat mbak tersebut lagi mulai mengepel lantainya, itu kan di bawah tempat makan itu dia sering sapu. Itu nggak ada, ibaratnya bersih lah, hanya debu aja. Pada saat dia ngepel disiram, sambil disiram-siram sambil baca sholawat, tiba-tiba di bawah tempat makan tersebut ya, itu kan etalase ya, etalase orang makan, terus bawah kan tempat meja-meja kan ada bawahnya, itu dia sapu, itu ternyata tanah merah. Itu hampir seperti, jadi setiap pojok itu ada ya, di pojok sebelah kiri ada, di pojok kanan ada, di samping dalamnya ada, itu di setiap kolong itu tersebut. Akhirnya dia sapu ternyata ada. Nah dia Simba ini menelpon saya pribadi, saya bilang assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, saya bilang. Ada apa Mbak? Ini Pak, kok saya aneh ya katanya, pada saat saya mengepel dari dalam ke luar dengan air Bapak yang sudah didoakan, dengan berikut garam yang sudah didoakan juga, itu muncul tanah merah Pak. Saya tanya, udah dipegang belum tanah merahnya? Belum, jangan, saya bilang. Jangan dipegang dengan tangan biasa, saya bilang. Pakai kita pelapis, ya, sambil dikasih pelapisnya itu air atau garam. Ya, dia pakai bungkus plastik lah ya, jangan sampai tersentuh oleh tangan. Akhirnya sama dia ini juga saran saya, ya nanti kalau misalkan Mbak ada takutnya ada apa-apa, nanti saya ke lokasi. Oh ya udah, enggak, kalau bisa nggak Bapak ke lokasi. Nah, kebetulan memang saya lagi libur juga kerja ya waktu itu. Terus belum ada acara kemana-mana, ya udah saya mampir dah. Saya mampir ke warung makan tersebut dan saya lihat betul-betul tuh tumpukan tanah merah itu seperti kayak piramid ya, jadi seperti kayak udah ditaruh nih, jadi taruh berbentuk segitiga lah tumpukan, jadi hampir sekitar 1, 2, 3, 4, 6 tumpuk, terus dikumpulkan. Pada saat saya ada di lokasi, kumpulkan saja, dimasukkan ke plastik, dimasukkan ke tong tanah merah tersebut. Lalu saya ambil air rupiah, saya siramkan tanah merah tersebut itu pakai air rupiah. Itu sedikit ada asap waktu
waktu itu ya, sedikit ada asap. Jadi pas saya siramkan, nggak lama saya baca ayat ruqyah, itu tanah tersebut itu pas disiramkan itu keluar asap. Ya walau alam ya, apa sih mbaknya lihat atau enggak, yang jelas saya yang lihat itu waktu itu. Saya tanya, Mbak lihat asap enggak? Enggak Mas, katanya nggak lihat. Oh ya udah. Waktu itu akhirnya setelah saya siram di area dia itu, saya suruh buang tanah tersebut itu ke kali. Akhirnya si mbak nyuruh suaminya, orang buang ke kali. Saya bilang tetap kalau buang ke kali nanti baca sambil baca selawat pada saat di naik kendaraan, takutnya ada apa-apa gitu. Akhirnya dibuang tanah tersebut ke kali. Terus saya ruqyah juga rumahnya. Nah, kita kumandangkan azan di empat sudut yang meruqyah warung tersebut. Ya pastinya ditutup dulu ya, ditutup sementara warung makan. Adan pas sudah selesai, akhirnya mbak dan suaminya juga saya utarakan, di sini ada mbak itu ada pasangan usaha atau ada orang yang tidak senang dengan usaha mbak sehingga mbak jadi seperti ini. Mungkin mas atau mbak ada curiga ke siapa? Oh ada mbak, pak, cuman saya nggak menyangka lah, nggak sujud ke situ katanya. Cuman memang dia kayaknya sering merhatikan ke warung saya gitu. Jadi sering nanya, gimana ya, laris nggak makanannya gitu. Cuman kan namanya hal seperti ini kan, Pak saya nggak bisa bawa rutin si A atau si B gitu kan. Ya udahlah, saya kira mbak, yang penting intinya yang tadinya warung mbak nggak terjadi apa-apa kembali normal lagi, saya bilang. Akhirnya warung makan tersebut itu juga disiramkan ya, air doa juga di lokasi udah disiramkan. Kita baca doa selamat di tempat warung makan tersebut. Selalu selamat, saya kasih amalan sama mbak sama suaminya untuk membentengi warung ini agar tidak terkena serangan lagi. Akhirnya suaminya juga ikut mengamalkan juga, karena yang ini tujuannya ke usahanya ya, agar usahanya bangkrut, bukan ke penyakit ke tapi seseorang itu. Nah, tapi lama kelamaan itu bisa juga jadi penyakit ya kan? Ya entah itu mungkin namanya tanah merah, mungkin bisa juga tanah kuburan ya. Gitu. Jadi bikin basi juga, bisa juga lama kelamaan bikin sepi pelanggan. Cuman alhamdulillah wa syukurillah itu wujud tanahnya. Setelah selesai tanahnya itu terus kebuang, keesokan harinya itu makanan itu nggak ada yang basi ternyata. Setiap maghrib aman gitu. Jadi nggak ada apa gejala ibaratnya setiap maghrib ini udah persiapan, biasanya ini udah persiapan nih ya. Tapi saya bilang coba besok, kalau besok masih basi juga, nanti coba saya akan wirid di berdoa di tempat warung makan tersebut langsung gitu ya. Baratnya ini orang tersebut itu masalah apa sih sampai hal seperti ini gitu. Ya kasihan juga ya, namanya kita usaha, ibaratnya ada lebih untuk keluarga kan ya, untuk sehari-hari kan ya, namanya usaha ya. Cuman alhamdulillah pada saat itu selesai, jadi selesai, udah nggak basi-basi lagi, udah kembali normal jadi nggak ada penampakan sosok apa atau apa, hanya dia merasakan setiap mau maghrib itu pasti basi. Jadi ya kemungkinan nanti kalau lama kelamaan bukan setiap maghrib juga, bisa keterusan, bisa terus panjang gitu ya kan, sampai akhirnya warung makan itu tutup gitu. Ya alhamdulillah ya, segala juga kita memohon kepada Allah dengan doa-doa, kita munajat kepada Allah agar warung makan ini dilindungi
beserta mbaknya suaminya juga, para keluarganya juga. Nah, mbaknya suaminya juga pada saat tanah itu ada, oh ini ya Pak, selama ini yang berbuat seperti ini, yang menjadi makanan ini basi. Saya bilang, ya inilah, saya bilang, ini kan nggak tahu ya, selama ini Mbak nyapu di kolong itu ada tanah ini nggak? Itu nggak ada sama sekali, cuman hanya biasa, debu-debu biasa. Jadi pada saat disiram dengan air, wallahu alam, itu kok bisa wujud, bisa wujud. Yaitu tentunya kekuasaan. Kita mohon pada Allah agar energi negatif yang di luar tersebut, baik dia memang mengirim secara media atau dengan cara apapun, mohon pada Allah itu hilang energi negatif tersebut gitu. Hanya mbak sama suaminya itu mengucapkan terima kasih. Si mbak suaminya itu, Pak, terima kasih sebelumnya udah bantu warung makan saya. Sekarang udah kembali normal lagi, dan nanti kalau ada apa-apa saya kasih kontak lah. Saya bilang insya Allah selama mbak dan suami mengamalkan ayat-ayat untuk penjagaan, untuk melindungi kita daripada hal-hal seperti ini, ya, hal-hal yang negatif, amalkan, mohon kepada Allah agar terlindungi dari segala mara bahaya. Nah, jadi memang nggak ada juga memang nggak yang merasakan dia ada hal-hal gaib, nggak, biasa aja. Terus dia memang di tempat itu nggak, cuman hanya masalahnya itu di makanan. Ya, kadang sampai dicek airnya, takutnya airnya itu nggak jernih atau makanannya kurang bagus. Ternyata dicek itu bagus semua. Ternyata inilah tanah ini yang masalah, yang membuat makanan ini menjadi basi. Wallahu a'lam. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kisah nyata warung makan ini. Nah, untuk para pemirsa subscribe di sana dan para YouTube di sana, nah, kita sudah mendengarkan penjelasan kisah nyata warung makan yang di setiap maghribnya itu basi, tapi di saat jam-jam lain dia biasa aja, cuman pada saat di jam maghrib. Nah, ternyata pada saat dicek-cek dan dilihat lebih dalam ke dalamnya, ternyata itu ada gangguan seperti hal-hal gaib. Nah, buat para pemirsa dan para YouTube di sana, untuk para subscribe yang selalu setia menonton channel kita di sini. Nah, seandainya jika kalian memiliki seperti gangguan tersebut ataupun hal-hal yang lainnya, dan ataupun penyakit-penyakit lain, insya Allah Bang Cepi Bustami siap untuk membantunya. Insya Allah. Sekian dari kami di sini, sekian dari penjelasan semua ini di sini. Kita berdua minta maaf jika memang ada kesalahan kata. Kami sekali lagi minta maaf. Kita akhiri untuk video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.